Assalamualaikum, hai semuanya. Kali ini saya mau berbagi resep lemper isi ayam, bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa saja, dan triknya bagaimana supaya tidak cepat basi. Tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan beras ketan putih. Ini sudah direndam minimal 3 jam. Ini saya 10 jam ya teman-teman. Dan sudah saya cuci bersih dan sudah saya tiriskan. Sekaligus saya sudah pindahkan di kain seperti ini ya. Selanjutnya ini dikukus. Dan di sini airnya juga sudah mendidih. Selanjutnya lalu masukkan ketan yang sudah dicuci bersih tadi. Ini saya menggunakan kain seperti ini ya teman-teman, supaya mudah saat mengangkatnya. Kukus kurang lebih 40 menit atau sampai setengah matang. Langkah berikutnya, sambil menunggu si ketannya matang, kita siapkan untuk isiannya. Ini ayam yang sudah saya rebus dan sudah saya suwir-suwir. Tadi timbangannya kurang lebih 600 gram ya teman-teman. Lalu ini disisihkan sebentar. Lanjut untuk bumbunya, di sini ada bawang putih, bawang merah, kaldu bubuk. Saya memakai kaldu jamur, garam, kemiri yang sudah disangrai, ketumbar bubuk, gula pasir, dan lada bubuk. Lalu ini semua bumbu dihaluskan. Dan bumbu lainnya di sini ada daun jeruk tadi 5 lembar dan serai 2 batang. Untuk daun pisangnya, siapkan daun pisang secukupnya. Lanjut ini kita haluskan ya. Untuk menghaluskannya bisa menggunakan chopper ataupun ulekan ya. Di sini saya memakai ulekan. Nah, ini bumbunya sudah halus. Lanjut ini akan saya tumis. Dan di sini minyaknya juga sudah panas. Lalu masukkan bumbu halus yang sebelumnya tadi sudah kita buat ya. Tambahkan serai yang sudah digeprek. Daun jeruk yang sudah disobek-sobek seperti ini. Lalu ini diaduk dan dimasak hingga benar-benar panas menggunakan api kecil cenderung sedang. Nah, ini bumbunya sudah tercium wangi dan ini sudah mulai panas. Lalu tambahkan kurang lebih 200 ml air. Diaduk. Selanjutnya masukkan kaldu bubuk, garam, dan ketumbar bubuk. Aduk hingga tercampur merata. Lalu masukkan ayam yang sudah disuwir. Aduk kembali hingga tercampur merata. Jika sudah, lanjut ini dimasak hingga benar-benar tanak dan airnya menyusut. Oh iya teman-teman, untuk santannya tadi lupa dimasukkan, jadi kita tambahkan di tahap ini ya. 2 saset santan instan. Lanjut aduk hingga tercampur merata. Jangan lupa sesekali diaduk supaya tidak gosong ya. Nah, ini airnya sudah mulai menyusut ya teman-teman. Ini kita masak lanjut sambil terus diaduk-aduk sampai ayamnya mengering ya. Nah, ini ayamnya sudah mengering ya teman-teman. Ini sudah cukup. Kita matikan api kompornya dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kembali ke ketan tadi. Nah, ini setelah 45 menit ketannya sudah matang. Lalu matikan api kompornya dan kita pindah ke dalam wadah. Nah, ini dia ketannya. Lanjut kita tambahkan air panas 600 ml.
yang sudah diberi garam 2 sendok teh, santan instan 2 saset, serai ini opsional ya, 2 lembar daun salam ini opsional juga. Lanjut ini diaduk hingga tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata. Lalu ini ditutup dan diamkan kurang lebih 30 menit atau sampai airnya menyatu dengan beras ketannya ya. Setelah 30 menit, nah ini dia hasilnya, ketannya dan airnya sudah menyatu ya teman-teman. Lanjut ini akan saya kukus kembali. Dan di sini airnya juga sudah mendidih. Lalu masukkan ketannya. Ini saya masih memakai kain yang tadi ya teman-teman. Lalu ini dikukus kurang lebih 30 menit. Nah, ini dia ketannya sudah matang. Lalu ini diangkat, kita pindahkan ke dalam wadah. Dan ini sudah saya pindahkan ke dalam wadah. Lanjut ini kita pisahkan, kita buang serai dan daun salamnya. Oh ya teman-teman, untuk serai dan daun salamnya jika tidak suka boleh di skip ya. Ini saya lebih suka memakai daun salam dan serai karena wanginya itu punya khas sendiri ya. Nah, ini sudah selesai memisahkan daun salam dan serainya. Lanjut ini akan saya ratakan karena ini akan saya bagi menjadi 2 loyang ya teman-teman. Nah, ini akan saya bagi menjadi 4 seperti ini. Nah, ini sudah. Lanjut siapkan loyang, ini ukuran 20 cm yang sudah saya olesi daun pisang dan sudah saya olesi minyak. Lalu kita ambil 1/4 bagian tadi yang sudah dipisah menjadi 4. Lalu ini diratakan dengan cara ditekan-tekan seperti ini sampai permukaannya halus. Nah, ini sudah rata. Selanjutnya ini akan saya keluarkan dari loyangnya. Lalu ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut cetak yang kedua. Caranya sama ya teman-teman, kita ratakan seperti tadi. Nah, ini sudah rata. Lanjut ini kita akan beri isian. Untuk isiannya juga ini saya bagi menjadi 2 ya teman-teman. Lanjut ini diratakan, lalu ditekan-tekan seperti ini. Jika sudah merata dan padat seperti ini, kita timpa di atasnya seperti ini. Lalu tekan-tekan supaya padat. Nah, ini sudah. Lanjut ini kita keluarkan kembali dari loyangnya.
Ini dia hasilnya ya. Masya Allah. Ini kita sisihkan terlebih dahulu, lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua ini juga sudah selesai. Lanjut, ini akan saya potong-potong. Ini akan saya potong menjadi 3 bagian ya. Setelah selesai dipotong-potong, ini lanjut kita akan bungkus. Ambil satu bagian, lalu letakkan seperti ini ya teman-teman. Lalu tambahkan daun kecil di atasnya. Nah, lalu kita tekan, ini juga ditarik. Satu sisinya ditarik juga. Lalu rapikan. Bisa menggunakan solasi ataupun bisa menggunakan stiker langsung ya. Lalu ini kita lipat seperti ini. Saya dengan cara seperti ini ya teman-teman, jadi saya tidak butuh tusuk gigi ataupun stiker. Nah, tuh rapi ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Untuk daun pisangnya jangan lupa diberi sedikit minyak ya, supaya tidak terlalu lengket. Tapi kalau teman-teman lebih suka menggunakan solasi supaya lebih padat juga nggak apa-apa ya. Nah, simple. Nah, ini dia lemper ketan isi ayamnya sudah jadi ya teman-teman. Ini bisa dipanggang ataupun dinikmati seperti ini. Ini udah enak banget. Tampilan cantik dan sangat menarik. Ini bisa banget dijadikan ide jualan ataupun hidangan kumpul keluarga atau juga arisan ya. Ini cocok banget ya teman-teman, dan ini menurut saya recommended banget. Sekarang saya mau cobain. Saya coba buka satu. Nah, seperti ini ya. Nah, ketannya lembut dan isiannya juga banyak. Kalau supaya biar lebih wangi ya teman-teman, ini bisa dibakar terlebih dahulu, tapi dinikmati saat seperti ini juga. Sini udah enak, dan ini bertahan. Ini sudah saya coba 1 hari di suhu ruang, asalkan masaknya benar-benar tanak. Ini tidak basi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pas, asin, gurihnya. Selamat mencoba di rumah, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Insya Allah ketemu kembali di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.